Anak saya disuruh menggunakan rok pendek, sementara anak saya tidak bisa menggunakan rok pendek karena dia menggunakan jilbab. Jilbab menutup aurat, hijab, menggunakan hijab. Dia suruh menggunakan rok pendek saja. Bahasanya itu ulang-ulang yang didasari dengan aturannya katanya. Heboh larangan siswa muslim berjilbab, SMP Citra Kasih Ambon minta maaf. Makanya saya punya anak tidak mau, saya tidak mau begitu anak saya tidak akan pakai rok pendek. Ditanya kemarin, kamu sudah ambil semua kau punya baju? Sudah Pak, kenapa kamu tidak pakai? Kenapa kamu tidak pakai? Saya punya anak jawab, saya tidak pakai karena saya punya pakaian, saya pakai pakaian muslim. Dengan pertemuan bersama-sama dengan pihak Yayasan Citra Kasih tadi, kepada masyarakat saya mengimbau untuk tetap tenang, ya, jangan terpancing dengan isu yang berkembang di berbagai media sosial, oleh karena isu ini belum tentu kebenarannya seperti apa yang kita baca di media sosial. Jadi anak saya jawabnya begitu Pak. Jadi terakhir diskusinya saya minta ketegasan. Kalau memang anak saya tidak diterima, bikinlah surat pernyataan. Kalau diterima, bikin surat pernyataan supaya selesai. Supaya kita begini, selesai. Kalau tidak bertele-tele, sampai kapan mau bertele-tele. Saya kira begitu Pak. Ya, buktinya bahwa yang bersangkutan ini tidak berdomisili di situ, sudah keluar dan sudah mendapatkan sekolah di SMP yang lain, tetapi berkeinginan kembali lagi di situ. Sekali lagi saya harap masyarakat untuk tetap tenang dan jangan terpancing dengan isu-isu yang provokatif yang akan merugikan masyarakat kita sendiri. Tujuan kepala sekolah tidak boleh anak kami pakai jilbab itu apa? Itu Bapak. Tidak boleh anak kami pakai jilbab. Terus anak Bapak sekarang gimana? Anak saya kemarin nangis-nangis di EJI kawannya tidak pakai jilbab, masih dia buka, tapi sudah sampai rumah dia bilang begitu, saya bilang lah sama dia, kamu sudah biasa pakai jilbab, harus pakai jilbab, jangan lagi dibuka. Mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang punya haknya masing-masing murid dan haknya masing-masing guru, dan apa dan bahwa institusi sekolah maupun pemerintah daerah tidak boleh melarang ataupun mewajibkan pemakaian atribut dengan kekhususan keagamaan. Peraturan pemerintah, setahu saya tidak melakukan karena istilahnya seperti kan tidak ada. Tapi tujuan saya itu tidak lain dan bukan supaya siswa saya nampak rapi. Kemudian saya konfirmasi lagi bahwa saya umumkan siswa silakanlah menggunakan celana panjang, rok panjang, pakai jilbab, tapi dengan catatan saya. Heboh larangan siswa muslim berjilbab, SMP Citra Kasih Ambon minta maaf. Pihak Sekolah Menengah Pertama atau SMP Citra Kasih Ambon akhirnya buka suara soal kasus pelarangan siswa berjilbab di sekolah swasta bertaraf nasional tersebut. Kepala SMP Citra, Justina, mengatakan kasus itu telah selesai setelah pihaknya bersama orang tua calon siswa, Ciselvia Hatala, dipertemukan oleh pemerintah Kota Ambon. Menurut Justina, dalam mediasi itu pihaknya juga telah mengklarifikasi berbagai hal penting yang menjadi substansi pemberitaan media hingga akhirnya menjadi sorotan publik. Pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua siswa itu berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler pada Kamis 1 April 2021 pekan lalu. Selain Wakil Wali Kota Ambon, hadir juga dalam pertemuan itu yakni Sekretaris Kota Antoni Gustav Latuheru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon Fahmi Salatalohi, Camat Baguala Leni Lekatompesi, dan Kepala Kesbang Pol Pemkot Ambon Cherry L. Tuasun. Pihaknya telah mengklarifikasi berita-berita tersebut dan sepakat bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya informasi yang diberikan kepala sekolah kepada pihak orang tua calon siswa. Demikian kata Justina kepada wartawan di SMP Citra Kasih di kawasan Citra Landless Lateri Ambon, Kamis 8 April. Ia menjelaskan SMP Citra Kasih merupakan sekolah inklusif yang memiliki ketentuan sendiri soal pemakaian seragam bagi para siswanya. Menurutnya, pemberlakuan pemakaian seragam standar itu telah menjadi ketentuan tidak hanya di SMP Citra Kasih Ambon, namun semua sekolah Citra Kasih di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Ambon itu, pihak orang tua yang merasa dirugikan telah menerima alasan dan penjelasan dari pihak sekolah. Pihak sekolah dan orang tua calon siswa pun telah membuat kesepakatan tertulis untuk mengakhiri polemik tersebut.
Terkait masalah itu, Justina juga ikut menyampaikan permohonan maaf mewakili sekolah yang dipimpinnya itu. Justina juga mengaku telah menyampaikan permintaan maaf yang sama kepada orang tua calon siswa saat pertemuan dengan Pemkot Ambon. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, Fahmi Salatolohi, yang ikut mendampingi pihak sekolah mengaku dengan kesepakatan itu maka masalah tersebut dianggap selesai. Peraturan pemerintah, setahu saya tidak tahu kan, karena istilahnya sertifikat tidak ada. Tapi tujuan saya itu deadline dan bukan supaya siswa saya nambah hati. Kemudian saya konfirmasi lagi bahwa saya umumkan siswa silakanlah menggunakan celana panjang, rok panjang, pakai jilbab, tapi dengan catatan saya bilang pakai topi. Itu saja. Kalau untuk hal-hal lain saya kira tidak ada apa-apa. Menanggapi protes siswa tadi seperti apa Pak kebijakannya hasilnya Pak? Maksudnya? Menanggapi protes dari orang siswa tadi, kebijakan akhirnya seperti apa? Ya saya akan merubah lah bagaimana yang terbaiknya dikehendaki khususnya siswa wali murid. SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus segera dicabut karena berpotensi melahirkan kegaduhan dan merusak sistem hukum. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ihsan Abdullah kepada kantor berita politik Ermol. Dijelaskan Ihsan, dalam kajian hukum SKB itu masuk kategori best checking atau keputusan bukan regeling atau ketentuan yang mengatur. Fakta isi SKB tersebut berupa regeling atau aturan, maka harus di judicial review ke Mahkamah Agung karena akan menimbulkan kekacauan pada sistem hukum. Jika melihat substansi kebijakan pemerintah daerah setempat yang mengharuskan penggunaan jilbab bagi siswa muslimah, hal itu merupakan dalih dari pemerintah daerah setempat yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442 garis miring Binsos garis III garis 2005 dan merupakan kearifan lokal yang harus dihormati. Karena jilbab dianggap sebagai pakaian yang sesuai syar'i dan berpakaian yang sesuai syar'i adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslimah. Karena berpakaian dengan menutup aurat itu di samping wajib hukumnya bagi seorang muslimah juga merupakan ibadah. Kebijakan Pemda setempat itu dijamin oleh Konstitusi Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Undang-Undang Dasar tersebut, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan di ayat 2-nya, negara menjamin hak warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan itu. Terlebih bagi masyarakat Minang yang memiliki filosofi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Karena itu, kebijakan pemerintah daerah Padang yang salah satu poinnya mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang. Demikian penjelasan Ihsan. Heboh larangan siswa muslim berjilbab, SMP Citra Kasih Ambon minta maaf. Pihak Sekolah Menengah Pertama atau SMP Citra Kasih Ambon akhirnya buka suara soal kasus pelarangan siswa berjilbab di sekolah swasta bertaraf nasional tersebut. Kepala SMP Citra, Justina, mengatakan kasus itu telah selesai setelah pihaknya bersama orang tua calon siswa, Ciselvia Hatala, dipertemukan oleh pemerintah Kota Ambon. Menurut Justina, dalam mediasi itu pihaknya juga telah mengklarifikasi berbagai hal penting yang menjadi substansi pemberitaan media hingga akhirnya menjadi sorotan publik. Pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua siswa itu berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler pada Kamis 1 April 2021 pekan lalu. Selain Wakil Wali Kota Ambon, hadir juga dalam pertemuan itu yakni Sekretaris Kota Antoni Gustaf Latuheru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon Fahmi Salatalohi, Camat Baguala Leni Leka Tompesi, dan Kepala Kesbang Pol Pemkot Ambon Cherry L. Tuaso. Pihaknya telah mengklarifikasi berita-berita tersebut dan sepakat bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya informasi yang diberikan kepala sekolah kepada pihak orang tua calon siswa. Demikian kata Justina kepada wartawan di SMP Citra Kasih di kawasan Citra Landless Lateri Ambon, Kamis 8 April. Ia menjelaskan SMP Citra Kasih merupakan sekolah inklusif yang memiliki ketentuan sendiri soal pemakaian seragam bagi para siswanya. Menurutnya, pemberlakuan pemakaian seragam standar itu telah menjadi ketentuan tidak hanya di SMP Citra Kasih Ambon, namun semua sekolah Citra Kasih di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Ambon itu, pihak orang tua yang merasa dirugikan telah menerima alasan dan penjelasan dari pihak sekolah. Pihak sekolah dan orang tua calon siswa pun telah membuat kesepakatan tertulis untuk mengakhiri polemik tersebut.
Terkait masalah itu, Justina juga ikut menyampaikan permohonan maaf mewakili sekolah yang dipimpinnya itu. Justina juga mengaku telah menyampaikan permintaan maaf yang sama kepada orang tua calon siswa saat pertemuan dengan Pemkot Ambon. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon, Fahmi Salatolohi, yang ikut mendampingi pihak sekolah mengaku dengan kesepakatan itu maka masalah tersebut dianggap selesai.